Nah, ini datangnya dari siapa akunnya ini ya? Mantap ilmu pembibitannya, Pak. Saya salut sama Pak Edi mau terbuka untuk publik atau untuk umum. Saya dari Karawang. Saya dari Karawang terkesan sekali dengan channel Bapak dan setiap hari saya mengikuti langkah perkembangan Pak Edi. Terima kasih sudah mengajarkan tentang pembibitan yang begitu detail. Saya ingin bertanya, Pak, kenapa para pembibit itu kok tidak mau terbuka seperti Pak Edi? Apa sih rahasia yang disembunyikan? Waduh. Halo, gengs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seketer dari Jambi tentunya untuk rekan-rekanku semuanya. Hari ini, malam tadi sudah potong rambut, guys. Rambut baru. Semangat baru, rambut baru pokoknya. Salam ternak, salam seketer untuk rekan-rekanku semuanya. Ini sudah umur berapa kemarin menetas tanggal. Yang ini tanggal 25. 25, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 11 hari kawan ya. 11 hari. Mungkin nanti 2 hari lagi akan kita pindah. Berarti Senin, Selasa. Hari Selasa nanti kita pindah, Selasa atau di hari Rabu nanti kita pindah. Karena kalau di sini terus nanti lambat pembesarannya. Di sini nanti terus lambat pembesarannya. Kalau ini masih umuran berapa ini? Ada di situ ya. Ini baru kemarin masuknya. Tanggal 3 baru kemarin berarti. Hari ini tanggal 5. 3, 4, 5. Baru 3 hari ini masuk di kandang kita, guys. Salam sapa buatnya rekan-rekan yang ada di seluruh Nusantara. Kali ini kita mencoba menyapa yang ada di YouTube saya. Terima kasih semuanya sudah masuk ke komentar, sudah masuk apalagi mengenai masalah harga-harga telur. Kemudian apa ya, harga telur di Tasik dari kandang tembus 37 per kilo. Di Jambi berapa, Pak? Di Jambi sudah 38-an satu tray itu satu ini kawan. Isi 100. Satu piring, apa satu papan, apa satu tepek, apa satu apa. Pokoknya segitu. 380.000 per satu ikatnya, per 10 piringnya. Kalau satu piringnya ya 38.000. Berarti per bijinya 380 perak ya. Ini dari Mantap infonya. Mau tanya Bang, harga puyuh siap telur berapa Bang? Kalau pecah kulit baru netes berapa? Pecah kulit DOG, kemudian kalau siap telur PST, puyuh siap telur kan. Nah, itu macam-macam harganya. 12.000, ada yang 15.000 kalau untuk di seputaran Jambi itu. Karena kan semuanya kan menyesuaikan dengan harga-harga pakan dengan token listrik juga ya. Kalau baru netas rata-rata 35, 37, 3.500 baru netas sampai 4.000-an sekitar itu. Nah, ini datangnya dari siapa akunnya ini ya? Mantap ilmu pembibitannya, Pak. Saya salut sama Pak Edi mau terbuka untuk publik atau untuk umum. Saya dari Karawang. Saya dari Karawang terkesan sekali dengan channel Bapak dan setiap hari saya mengikuti langkah perkembangan Pak Edi. Terima kasih sudah mengajarkan tentang pembibitan yang begitu detail. Saya ingin bertanya, Pak, kenapa para pembibit itu kok tidak mau terbuka seperti Pak Edi? Apa sih rahasia yang disembunyikan? Waduh. Rahasia yang disembunyikan untuk masalah pembibitan. Ya, terkadang begini kawan. Pendapat itu kan berbeda ya. Pendapat itu berbeda-beda juga. Keinginan manusia itu juga berbeda juga. Semuanya itu langkah itu berbeda. Dalam arti gini kawan.
Tujuan ternak ini tidak lebih tidak bukan mungkin mengembangkan usaha, larinya kemana? Larinya ke ekonomi kita. Nah, kenapa kok tidak terbuka? Yang ditanyakan dari Tasik ini tadi ya, kenapa kok tidak terbuka? Karena gini, untuk pembibitan ini memang saya mengakui ya, saya mengakui juga ada dari beberapa kawan-kawan yang ternak masalah pembibitan juga negur saya itu pernah juga. Jadi Pak Edi jangan terlalu kencang ngeluari ilmu tentang pembibitan perkawinan silang. Karena kalau di Puyuh ini sangat unik ya. Uniknya apa? Baru menetas kita sudah tahu dari warna bulunya loh. Bukan kok nunggu kelaminnya gitu. Makanya dari situ terkadang kawan-kawan yang di pembibitan itu kurang terbuka lah. Kalau terbuka ya ada yang terbuka. Kalau kurang terbuka kayak yang dibilang dari Tasik ini tadi. Kenapa kok tidak terbuka? Karena itu ladang ekonomi kita, kawan. Ya, karena itu adalah ladang ekonomi kita. Takutnya begini. Takutnya mungkin nanti ada persaingan yang tidak sehat. Artinya saya jual bibit sekian, dia jual bibit segitu. Kita misalkan contoh saya jual bibit 4.000 baru netas, itu betinanya. Ada yang jualnya 2.000 karena persaingan itu tadi. Kalau menurut saya itu persaingan yang bodoh. Karena apa? Kita jual diuki di bawah betul, mungkin 1.500. Yang sekiranya kita ukur nggak ketemu. Nah itu kan gawe bodoh namanya. Nggak ketutup kita dengan semuanya. Bangkrut yang ada. Nah itu persaingan biasanya seperti itu. Kalau di Jambi, kita sepakat karena ada grup. Karena termonitor. Mungkin di Jambi ini yang pembibitan cuma tinggal saya berdua. Yang lain sudah gulung tikar. Ya, Mas untuk harga telur fertil berapa kita sepakati? Kita sepakat. Mas untuk harga DOK di wilayah Jambi berapa kita sepakati? Sekian. Yang punya indukan, yang punya pembibitan. Nah, balik lagi kenapa mereka tidak terbuka masalah di pembibitan. Karena itu lagi-lagi adalah periuk mereka. Yang tidak mau diganggu, yang tidak mau dikotak-katik. Kenapa seperti itu? Saya terbuka saja di sini, kawan. Saya terbuka saja di sini, terus kemudian masalah di pembibitan perkawinan yang metode pemurnian, yang segala macam itu kan ada di video-video saya. Silahkan. Kalau mau belajar membuat indukan ya silahkan saja. Kemudian juga kalau mau butuh fertil yang sudah pemurnian ya silahkan saja. Ada di deskripsi channel ya, nomor HP saya ada di situ. Nah, kenapa kok kurangnya terbuka? Karena takutnya persaingan. Karena takutnya ilmu dicuri. Karena takutnya usahanya akan berkembang, saingan dengan kita. Terus kemudian kitanya kalah bersaing. Ya mungkin ketakutannya di situ. Dan juga memang ilmu di perkawinan silang pembibitan ini ya tidak mudah kawan untuk dimengerti. Itu tidak mudah untuk dimengerti. Terus kenapa kok saya kok terbuka? Sekarang kan mungkin kan berbalik terpilihnya pertanyaannya seperti itu. Kenapa kok Pak Edi terbuka? Padahal kawan-kawan sebelah yang punya channel di sebelah nggak mau Pak terbuka. Kalaupun terbuka rasanya kok kayaknya kok masih membingungkan gitu loh. Kata kawan-kawan itu. Ya kalau saya sih intinya gini ya, rezeki sudah ada yang ngatur ya. Mau sedikit mau banyak itu rezeki sudah ada yang ngatur. Mau kita cover semuanya kalau listrik kita nggak kuat ya percuma. Mau cover kita semuanya kalau memang dirasa kita nggak kuat ya kita percuma juga. Mau kita netasi semuanya tiba-tiba ada permasalahan, mungkin trouble di mesinnya, mungkin di mananya, di telurnya. Ya, itu namanya rezeki kita sudah diatur gitu loh. Kenapa kok saya terbuka? Gini kawan. Sedikit kita berbicara, kita tarik mundur ke masalah agama. Kalau kita di muslim ya seperti saya. Perkara nanti kita meninggal itu kan cuma 3 perkara yang kita bawa. Di antaranya kan ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu yang saya tinggalkan bermanfaat untuk umat, ya mudah-mudahan itu menjadi amal jariah saya gitu loh. Soal rezeki saya nggak takut mas, nggak takut.
nggak bakalan tertukar soal rezeki itu. Kalau memang datang pagi ini ada rezeki saya datang ya pagi ini datang. Kalau memang enggak ya sudah. Apa boleh buat gitu lah. Ya, mungkin kalau rekan-rekan kurangnya keterbukaan di masalah pembibitan seperti itu. Takutnya persaingan. Terus kemudian takutnya kualitas. Kemudian takutnya merasa eh, tidak akan ada lahan lagi untuk mencari nafkah. Mungkin ketakutannya di situ. Jujur, Pak, kita ternak puyuh itu kesuksesan dan keberhasilan di situ kita punya indukan, terus kemudian kita bisa menimbulkan DOK, kita bisa pembibitan intinya. Karena apa? Dari harga telurnya, fertilnya aja sudah beda harganya. Artinya, 2 kali lipat dari telur konsumsi. Bukan berarti kita memelihara telur konsumsi ini tidak berhasil, tidak. Cuman kan kalau kita harus keberhasilan kita itu kalau kita mau ternak di puyuh ini untuk petelurnya, yaitu harus di atas 1000. Baru itu nanti akan ketemu hasil. Tetapi kalau kita di pembibitan misalkan, kita punya indukan 500, kita punya indukan 400, betina 400, jantan 100, itu sudah jalan kawan. Itu sudah jalan. Dari jual fertilnya saja sudah berbeda. Kemudian kita bisa jual DOG. Kita bisa jual pulet. Iya kan? Kita bisa jual semuanya. Dari pembuatan pembibitan itulah maka akan berputar. Saya 2 tahun mengalami gonjang-ganjingnya usaha saya itu di 2 tahun. Makanya di 2 tahun itu saya ngambil keputusan kalau memang berhasil saya lanjutin, kalau memang enggak saya tutup. Di 2 tahun itulah. Ternyata alhamdulillah mulai 2 tahun, mulai belajar pembibitan, mulai pembibitan bisa, nah itu sudah mulai terbuka kawan. Itu sudah mulai terbuka. Makanya kawan-kawan yang belajar pembibitan yang sudah berhasil, ya sudah. Berikan dengan kawan-kawan biar supaya mereka pun bisa di pembibitannya gitu loh. Ya, kalau untuk rekan-rekan saya yang belajar pembibitan itu pertama itu di daerah Jombang ya, Jombang, kemudian terus di Gresik, kemudian di Banten, kemudian di Kalimantan, di Aceh, di Medan, sudah banyak. Bengkulu, apa kabarnya di Bengkulu? Lama kita nggak jumpa, lama kita nggak sapa yang ada rekan-rekan yang ada di daerah Bengkulu. Juga yang ada di Sumbar juga, kemudian yang ada di Medan, semuanya itu. Dari Kalimantan juga banyak yang belajar soal pembibitan, Mas. Kalau saya pada dasarnya insya Allah saya terbuka. Insya Allah saya terbuka. Apa yang saya alami, itu yang saya sampaikan. Jadi kalau untuk rekan-rekan yang mungkin kurang terbuka, ya nggak masalah. Itu kan hak pribadinya, hak privasinya. Kita juga nggak bisa kotak-katik ke situ, Mas. Ya, yang dari Subang tadi. Kenapa kok tidak terbuka? Ya itu tadi, Mas. Ilmu pembibitan memang itu mahal. Ilmu pembibitan memang itu jarang sekali memang orang yang mau terbuka. Padahal di situ kalau kita sudah punya indukan, terus kita bisa berjalan, alhamdulillah. Pembibitan jalan, semuanya keberhasilan dimulai dari pembibitan itu tadi. Makanya mungkin rekan-rekan agak tertutupnya kan di situ. Takutnya kehilangan takut kehilangan konsumennya, takut kehilangan semuanya lah pokoknya. Jadi mungkin agak tertutup di soal pembibitan. Tetapi channel saya hadir itu untuk rekan-rekan semuanya kalau mau belajar membuat indukan, belajar puyuh ya. Ayo sama-sama kita belajar di sini supaya kita lebih terbuka lagi, supaya kita lebih menjalin tali silaturahmi. Ya, mungkin hanya itu rekanku. Terima kasih yang dari Subang sudah menanyakan hal-hal yang seharusnya tidak boleh dipublikan hal yang seperti ini. Tapi apa boleh buat, sudahlah, nggak jadi masalah. Rezeki toh sudah ada yang ngatur ya. Jangan merasa kecil hati, jangan merasa kita tidak akan terbagi dengan rezeki. Pasti kita terbagi kawan. Ya, mungkin hanya itu, kurang lebih. Mohon maaf. Salam ceketer dari Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.